Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan menerangkan tentang biaya standar sebagai suatu alat pengendalian manajerial. Saya Ade Cahya Alamanda. Saya Aulia Khaironisa. Dan saya Rizky Maulinda. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama standar unit, yang kedua biaya produk standar, dan yang terakhir adalah analisis varian. Di sini ada poin-poin dari standar unit. Yang pertama, standar harga ialah tanggung jawab gabungan dari operasional, pembelian, personalia, dan akuntansi. Yang kedua, operasional menentukan kualitas input yang dibutuhkan. Yang ketiga, personalia dan pembelian bertanggung jawab memperoleh kualitas input sebagaimana diminta dengan harga yang terendah. Yang keempat, dalam penetapan standar harga, pembelian harus mempertimbangkan diskon, biaya pengiriman, dan kualitas. Yang kelima, personalia harus mempertimbangkan pembayaran PPh, fasilitas tambahan, dan kualifikasi. Yang terakhir, akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan standar harga dan menyiapkan laporan yang membandingkan aktual terhadap standar. Jenis-jenis standar unit antara lain, yang pertama standar ideal, yang kedua standar yang saat ini dapat tercapai. Standar ideal membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Ciri dari standar ideal adalah semua berjalan dengan normal. Contohnya seperti mesin tidak rusak, karyawan bekerja dengan baik, dan sebagainya. Standar yang saat ini dapat tercapai bisa dicapai dengan beroperasi secara efisien. Standar yang saat ini dapat tercapai memiliki ciri operasional berjalan dengan efisien. Maksudnya adalah adanya kelonggaran namun tidak terlalu lama. Biaya standar adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang dan jasa. Biaya standar dapat diraih dengan kondisi operasional yang efisien. Sistem perhitungan biaya standar digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian, serta memfasilitasi perhitungan harga pokok produk dengan membandingkan hasil aktual dengan standar dan membagi variansi dalam komponen harga dan kuantitas. Respon balik tersedia sebagai informasi. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Lembar biaya standar memberikan rincian yang menggarisbawahi biaya standar per unit. Lembar biaya standar juga menyatakan kuantitas tiap input yang seharusnya digunakan untuk memproduksi satu unit output. Manfaat biaya produk standar adalah 1. Perencanaan dan persiapan anggaran. 2. Pengambilan keputusan tentang harga jual produk, strategi pengembangan produk, dan sebagainya. 3. Pengendalian biaya. 4. Menilai hasil implementasi. 5. Tingkat kesadaran akan pentingnya penghematan biaya. 6. Implementasikan manajemen by objektif atau MBO. 7. Membedakan biaya yang telah dihabiskan untuk produksi jadi, inventaris produk dalam proses, dan sebagainya. 8. Tekan biaya administrasi. Yang ke-9, menyajikan laporan biaya dengan cepat. Analisis varian terdiri dari analisis varian bahan baku langsung, analisis varian tenaga kerja langsung, dan analisis varian biaya overhead. Analisis varian bahan baku langsung. Tanggung jawab terhadap pengendalian harga bahan baku langsung biasanya diemban oleh agen pembelian. Variansi harga dipengaruhi oleh faktor seperti 1. Kualitas, 2. Diskon, 3. Kuantitas, dan yang terakhir jarak sumber dari pabrik. Rumus analisis varian bahan baku langsung adalah MPV sama dengan AP kali AQ kurang SP kali AQ, atau MPV sama dengan AP kurang SP kali AQ, atau bisa juga dengan MUV sama dengan SP kali AQ dikurang SP kali SQ, atau MUV sama dengan AQ kurang SQ kali AQ. Analisis varian tenaga kerja langsung. Tarif-tarif tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tekanan eksternal, seperti pasar tenaga kerja dan kontrak persatuan buruh.
tarif upah aktual jarang mengacu pada tarif standar. Munculnya variansi tarif tenaga kerja biasanya disebabkan oleh tarif upah rata-rata digunakan sebagai tarif standar. Lembur yang tidak diperkirakan juga dapat menyebabkan variansi tarif tenaga kerja. Rumus dari analisis varian tenaga kerja langsung adalah LEV sama dengan AH kali SR dikurang SH kali SR, atau LEV sama dengan AH kurang SH kali SR. Analisis varian biaya overhead terdapat poin-poin sebagai berikut. Pada bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, total variansi dibagi menjadi variansi harga dan variansi efisiensi. Selanjutnya, variansi overhead total adalah perbedaan antara overhead yang dibebankan dan overhead yang aktual, juga dibagi menjadi variansi komponen. Banyaknya variansi komponen yang dihitung bergantung pada metode analisis varian yang digunakan. Selanjutnya, total varian overhead variable dibagi menjadi dua, yaitu variansi pengeluaran overhead variable dan variansi efisiensi overhead variable. Selanjutnya, total varian overhead tetap dibagi menjadi dua, yaitu variansi pengeluaran overhead tetap dan variansi efisiensi overhead tetap. Selanjutnya, overhead variable merupakan suatu input yang tidak homogen, gabungan dari sejumlah besar bahan baku, tenaga kerja tak langsung, listrik, pemeliharaan, dan lain-lain. Selanjutnya, tarif standar overhead variable mewakili biaya beban per jam tenaga kerja langsung yang seharusnya muncul pada semua bagian overhead variable. Selanjutnya, variansi pengeluaran overhead tetap adalah perbedaan antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Selanjutnya, variansi pengeluaran menguntungkan karena overhead tetap yang dikeluarkan lebih kecil daripada overhead tetap yang dianggarkan. Selanjutnya, biaya overhead tetap banyak dipengaruhi oleh keputusan jangka panjang dan bukan oleh perubahan. Dalam tingkat produksi, variansi anggaran biasanya kecil. Contohnya, penyusutan, gaji, biaya asuransi, dan lain-lain. Dari materi yang kita sampaikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen mengenai biaya yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu sehingga memungkinkan mereka lakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lainnya. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.